Iya, tentu ini menjadi kewaspadaan untuk kita semua. Maka dari itu kita akan ajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, ada Bapak Guswanto. Selamat pagi, Pak Guswanto. Selamat pagi, Maria dan Bayu. Ya, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami, Pak. Tapi sebelumnya kami juga akan ajak Anda, pemirsa, dan juga Pak Guswanto, kita pantau dulu bagaimanakah kondisi terkini di sejumlah wilayah. Di wilayah Padang ada kontributor Andri di sana, dan juga di wilayah Aceh ada Ilham Zulfikar. Kita ingin melihat bagaimanakah kondisi pagi hari ini di wilayah Aceh terlebih dahulu, karena informasinya banjir di Aceh bahkan sudah meluas hingga 12 kecamatan. Ilham, pagi hari ini update-nya seperti apa? Maria, dapat kami kabarkan di mana untuk saat ini banjir di Kabupaten Aceh Tamiang ini sudah mulai surut, di mana akibat terjadinya banjir di Kabupaten Aceh Tamiang ini yaitu dengan tingginya curah hujan yang terjadi di daerah pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, untuk saat ini ada sekitar 7 kecamatan yang masih terendam banjir, yaitu di Kecamatan Kuala Simpang, Kecamatan Sungayu, Kecamatan Sekerak, dan Bandar Pusaka. Ya, untuk banjir terparah yang saat ini masih digenangi di daerah yaitu di Desa Sukajadi, Kecamatan Karangbaru, di mana ketinggian air di desa tersebut masih mencapai 2 meter. Ya, Maria, dapat kami kabarkan juga di mana siklus banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang ini yaitu ada 3 siklus. Yang pertama itu ya terjadi di daerah hulu dan daerah tengah serta di daerah hilir. Ya, untuk saat ini banjir masih di daerah hulu itu sudah mulai surut, namun hulu dan tengah itu sudah mulai surut, namun banjir sekarang masih merendam di daerah hilir. Yang dikabarkan banjir akan bertahan selama 3 hari mendatang, Maria. Ya, tapi sejauh ini bagaimana dengan aktivitas warga? Seperti tadi daerah yang Anda sebutkan, ketinggian banjir bahkan masih mencapai 2 meter di sana. Ya, untuk aktivitas warga di desa tersebut yaitu dengan menggunakan rubber boat yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan untuk di desa sekitarnya itu masih dalam kondisi aman dan lancar. Ya, untuk di Kecamatan Sungayu sendiri banjir itu masih merendam di daerah pemukiman warga dengan ketinggian air itu masih sekitar 1 hingga 2 meter, Maria. Oke, baik. Ilham, terima kasih atas informasi Anda. Nanti kami kembali bila ada perkembangan terbaru. Saya mau ke Pak Guswanto ya, sebelum kita menyimak laporan dari rekan kami di Padang Pariaman. Pak Guswanto, kita bicara untuk wilayah Sumatera terlebih dahulu ya. Tadi rekan kami sudah menyampaikan kondisinya yang di Aceh. Apa yang terjadi, Pak, di wilayah Sumatera? Yang terjadi di wilayah Sumatera, khususnya untuk tanggal 23 Januari yang lalu adalah, yang pertama, saat ini wilayah Indonesia, khususnya bagian barat di Sumatera itu dipengaruhi adanya aktivitas Madden Julian Oscillation ya, di mana Madden Julian ini saat ini berada di kuadran 3, yaitu di Samudra Hindia. Dan ini memberikan dampak terhadap terjadinya peningkatan curah hujan di wilayah Sumatera. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak beberapa hari yang lalu, mulai tanggal 21, kita sudah mengidentifikasi adanya beberapa sirkulasi siklonik dan daerah konvergensi atau perlambatan angin yang dari barat menuju ke timur. Dan perlambatan ataupun sirkulasi ini memberikan dampak terhadap peningkatan curah hujan di daerah yang dilaluinya. Kira-kira itu yang bisa disampaikan Mas Bayu, 2 hal itu. Oke. Artinya secara rata ya, Pak ya, untuk wilayah di Pulau Sumatera itu dengan kondisi-kondisi yang tadi Pak Guswanto sampaikan? Betul, secara rata, tapi lebih kebanyakan saat ini adalah di sisi sebelah baratnya, pantai barat. Karena apa? Karena kita lihat bahwa saat ini itu Madden Julian Oscillation itu terletak di kuadran 3, di mana kuadran 3 ini merupakan Samudra Hindia ya, kalau kita sampaikan ya. Di kuadran 3 Indian Ocean ya. Ini yang menyebabkan peningkatannya. Nanti dia akan berpropagasi
menuju ke arah timur. Jadi kalau kita lihat kan ini kan memiliki semacam propagasi rata-rata itu kita lihat bisa 30 sampai 60 hari. Dan nanti dia akan bergerak terus dari barat menuju ke timur. Tanggal kemarin kita lihat 23 itu ada di sisi barat, nanti dia akan ke tengah, ke Kalimantan sampai nanti ke Pasifik. Itu yang kita lihat. Ya, dan ini sekiranya akan berlangsung hingga kapan Pak untuk wilayah Sumatera ini? Kalau kita lihat dari pergerakannya itu sendiri, ini di kuadran 3 ini sepertinya akan bertahan sampai tanggal 6 Februari. Oh wow, masih cukup panjang nampaknya panjang hingga berarti seminggu ke depan. potensinya. Nanti kita juga ingin minta pencerahan juga bagaimana dengan daerah-daerah lainnya, termasuk juga nanti kita akan pantau bagaimanakah kondisi pagi hari ini usai banjir bandang yang melanda wilayah Padang. Sesaat lagi untuk Anda pemirsa.